Case interview adalah metode unik yang digunakan dalam proses seleksi manajemen konsultan. Di video ini, gue akan breakdown tentang apa itu case interview dan gimana sih caranya lo bisa lebih siap untuk menghadapinya. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, Strategic Project Manager yang memulai karir sebagai Management Consultant dan saat ini suka sharing tips tentang karir dan personal development. Di video ini, gue pengen bahas tentang case interview. Case interview adalah sebuah metode seleksi yang umum digunakan oleh Management Consultant. Sehingga biasanya kalau lo mau apply buat Management Consultant, lo butuh persiapan khusus di luar persiapan mental. Gue pernah bantu beberapa orang untuk latihan case interview sehingga akhirnya mereka lolos dan mendapatkan tawaran di McKinsey maupun BCG. Tapi apa yang gue share di sini nggak menjamin lo pasti keterima di firm-firm tersebut karena proses seleksinya yang memang ketat banget dan juga banyak faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh. Tapi hopefully dengan nonton video ini lo akan lebih prepared dalam menghadapi consulting interview yang akan lo coba. Mungkin pertama gue jelasin dulu apa sih itu case interview. Nah, case interview adalah sebuah interview di mana kita itu diberikan sebuah case simulasi dan kita itu diminta untuk memecahkan kasus tersebut bersama-sama dengan interviewer kita. Ada beberapa contoh kasus-kasus yang sering ditanyakan ketika kita ngomongin case interview. Yang pertama adalah market sizing. Misalnya kita ditanya tentang kurang lebih ada berapa banyak sih smartphone user yang ada di Indonesia. Atau misalnya kita ditanya tentang strategi. Misalnya ada sebuah kafe yang saat ini mengalami penurunan profit. Kira-kira apa nih yang kafe ini perlu lakukan? Atau kasus lain yang biasanya lebih advance adalah merger dan acquisition. Contohnya ada sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil sebagai strategi bisnisnya. Nah, kira-kira perlu diakuisisi nggak? Dan apa aja pertimbangannya? Yang menarik dari case interview di sini adalah yang dinilai oleh interviewer bukannya jawaban akhir kita, tapi melainkan pola pikir kita dan gimana sih kita bisa sampai terhadap sebuah jawaban. Nggak cuma itu, yang juga diperhatiin adalah gimana cara kita menyampaikan hal tersebut ketika kita di dalam proses interview. Nah, karena ini adalah hal yang sangat berbeda dengan interview pada umumnya, di mana biasanya kita ditanya tentang kepribadian kita, atau kita ditanya pengetahuan kita, maka ini membutuhkan persiapan yang spesial. Nah, gue bisa share lebih jauh tentang apa yang gue persiapin dan mungkin bisa jadi pertimbangan lo mengenai apa yang bisa lo persiapkan kalau lo juga akan menghadapi yang namanya case interview. Untuk memberikan konteks, gue perlu jelasin tentang dulu tuh posisi gue dari mana. Ketika gue apply ke management consultant, gue baru lulus S1 kuliah teknik industri. Nah, saat itu, gue memiliki dua kelebihan. Pertama, gue udah terbiasa untuk ngobrol dengan bahasa Inggris. Dan yang kedua, gue udah terbiasa mikir. Bukan karena gue dulu kuliah teknik industri, tapi karena sambil gue kuliah teknik industri, gue sambil mengikuti ekskul debat bahasa Inggris. Sehingga akhirnya bahasa Inggris dan critical thinking gue terasah. Tapi, dengan background engineering gue tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang bisnis, dan juga gue belum kebayang tentang gimana sih cara berpikir ala konsultan. Sehingga dua hal itu yang menjadi fokus gue di dalam proses persiapan. Proses persiapannya sendiri bisa gue kategorikan menjadi dua bagian. Ada yang independen dan yang ada bareng sama orang lain. Kita bahas satu-satu. Ketika ngomongin studi independen, gue pengen ngebahas tentang 3 komponen. Yang pertama adalah consuming, yang kedua adalah practicing, yang ketiga adalah reflecting. Yang pertama yaitu adalah consuming. Consume di sini maksudnya adalah gue mengakuisisi pengetahuan secara satu arah, yaitu waktu itu gue baca buku. Buku yang gue baca itu adalah Case Interview Secrets by Victor Cheng dan juga Case in Points by Mark Consentino. Link dari kedua buku ini udah gue taruh di description. Dari situ gue jadi dapat gambaran kurang lebih sebenarnya case interview itu seperti apa. Dan dulu, gue juga ngambil audio programnya Victor Cheng yang dinamakan Look Over My Shoulder. Dimana di situ ada simulasi kurang lebih interview consulting itu seperti apa sih? Jadi gue lebih kebayang. Tapi untungnya, sekarang udah lumayan banyak video-video di YouTube yang menjelaskan tentang proses case interview. Dan gue udah link beberapa video yang menurut gue cukup relevan buat jadi bahan pertimbangan lo juga. Itu udah di deskripsi. Bagian yang kedua, itu adalah practicing. Karena
untuk kita mempertajam skill kita untuk persiapan interview, kita perlu melakukan latihan secara mandiri. Latihan mandiri yang gue lakukan mostly biasanya bersifat tentang dua hal. Pertama, itu adalah hitung-hitungan. Nah, karena beberapa kali nih ketika kita nanti interview, kita kan diminta untuk melakukan kalkulasi on the spot. Jadi kita udah mesti terbiasa nih, gimana kita bisa melakukan perhitungan secara cepat. Untuk latihan yang hitung-hitungan ini, lo bisa pakai buku yang namanya Ace Your Case, itu juga udah gue taruh di description. Nah, sedangkan tipe praktis yang kedua yang gue lakukan adalah mencoba untuk berpikir framework. Karena tadi gue udah bilang gue nggak terbiasa untuk berpikir seperti konsultan yang dimulai dengan yang namanya framework atau kerangka-kerangka besar. Jadi yang gue lakukan adalah gue ngambil beberapa casebook, lalu gue mensimulasikan kira-kira gue membutuhkan bikin framework apa aja ya. Gue kasih contoh deh supaya lebih gampang. Misalnya gue ngambil nih sebuah casebook, dan di casebook itu ngebahas tentang sebuah industri yang lagi mau mengeksplor lini bisnis yang baru. Nah, gue tuh mikir, kira-kira kalau ada bisnis baru yang mau dibikin, kira-kira faktor apa aja ya yang perlu dipertimbangkan. Waktu itu gue jadi mikir, oh mungkin faktor pertama adalah right to play. Apakah bisnis ini bisa nggak bermain di industri baru yang ingin mereka sasar? Atau yang kedua adalah profitability. Apakah dengan melakukan bisnis ini akan memberikan keuntungan secara finansial? Atau yang ketiga adalah operational, di mana apakah ini bisa nggak sih dieksekut sama tim ini. Nah, itu adalah contoh aja di mana gue mengasah gimana cara gue berpikir supaya gue bisa berpikir lebih strategik dan melihat dari big picture-nya terlebih dahulu. Itu gue lakukan dengan ngelihat casebook, dan gue pura-pura untuk menjawab pertanyaan dari casebook tersebut tanpa gue melihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Nah, studi independen yang ketiga adalah dengan reflecting. Karena dari melakukan hal tersebut aja, biasanya gue langsung kebayang apa nih yang gue kurang dan apa yang kira-kira bisa gue improve lagi. Nah, tapi biasanya reflecting itu baru lebih efektif setelah gue itu mencoba untuk studi bareng sama orang lain yang dimana akan gue bahas sekarang. So, second part of persiapan gue adalah gue belajar bareng orang lain. Nah, orang lain di sini gue bagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah sesama temen gue yang juga lagi mau apply management consulting. Nah, gimana sih latihan bareng sama orang lain ini? Simple aja, kita ngambil casebook, beberapa link casebooknya juga udah gue taruh di description, terus kita pura-pura ada satu orang yang jadi interviewer, yang satu jadi interviewee. Gitu, yang interviewer pegang casebooknya, dan di casebooknya tuh biasanya ada kunci jawaban, sehingga nanti yang pura-pura jadi interviewer bisa kasih feedback juga terhadap orang yang pura-pura jadi interviewee. Dan buat gue, ini exercise yang sangat powerful. Karena seringkali, apa yang udah gue pelajari secara independen, ketika lagi dipraktekin tuh luntur. Karena nggak kepikiran lah, karena grogi lah, atau karena kalau harus ngomong sambil mikir juga bukan hal yang natural pada awalnya. Nah, itu yang gue lakukan ketika gue mempersiapkan untuk latihan interview. At one point, gue ngerasa bahwa latihan sama peer itu udah mulai mentok. Kenapa? Karena kita juga masih sama-sama belajar, sehingga kualitas feedback yang gue dapetin itu jadinya itu-itu aja. Saat itulah akhirnya gue memberanikan diri untuk reach out ke kategori yang kedua, yaitu adalah consultant. Gue beneran nggak tahu malu banget, gue nge-reach out ke beberapa consultant. Thank you banget buat kakak-kakak kelas gue yang waktu itu rela untuk dimintain tolong sama gue untuk latihan case interview. Dan juga gue minta dikenalin lagi, Kak, kira-kira teman-teman kakak siapa lagi ya yang bisa ngajarin gue buat case interview. Gue inget banget waktu itu gue sampai kehujanan karena gue mesti nyamperin kakak ini di Senopati, tapi itu worth it banget karena dari latihan sama mereka, gue jadi dapet banyak feedback yang lebih valuable lagi, karena balik lagi, mereka udah lebih berpengalaman. Dari persiapan itu semua, akhirnya sampailah di interview. Nah, di interview ini ada 3 tips yang bisa gue share supaya interview lo bisa menjadi lebih lancar. Yang pertama adalah punya backup plan. Oke, to put into context, untuk keterima di top tier management consulting seperti McKinsey, BCG, dan Bain, memiliki acceptance rate yang kurang lebih sekitar 1-2%. Sehingga cukup kompetitif dan sulit buat dimasukin. Sehingga gue sangat menyarankan lo punya backup plan, atau misalnya lo sambil apply juga di tempat kerja yang lain. Ini penting karena 2 hal. Pertama, lo juga jadi lebih punya pengalaman untuk latihan interview di konteks yang lebih real, karena tadi yang gue share itu lebih simulasi.
Yang kedua adalah lo jadi punya assurance bahwa kalau misalnya lo nggak dapet offer ini, lo akan baik-baik aja karena toh lo udah punya offer lain atau lo masih punya kesempatan untuk kerja di tempat lain. Ketika lo nggak punya backup plan, itu rasanya bakal tegang banget karena jadinya lo bener-bener pengen memastikan interview ini berjalan lancar dan seringkali malah kita jadi grogi. Tips yang kedua adalah punya mindset bahwa persiapan interview ini nggak buang-buang waktu. Gue tahu dengan acceptance rate yang rendah banget, gampang banget kita terdiscourage dan kita mikir bahwa, ngapain sih capek-capek nih, nanti mungkin kita ditolak dan kita nggak dapat good news, dan kita mikir, sia-sia banget nih waktunya udah selama ini gue pakai dan kebuang buat daftar management consulting. Well, kalau lo inget baik-baik, sebenarnya apapun yang lo pelajari selama proses aplikasi management consulting bisa banget dipakai ketika lo apply buat pekerjaan-pekerjaan lainnya. Even better, dari penolakan ini pun, lo juga jadi bisa belajar kira-kira apa nih skill set yang bisa lo kembangkan, sehingga kalau lo masih tertarik, lo bisa apply lagi 1 atau 2 tahun dari sekarang. Tips yang ketiga adalah to treat the interview process sebagai proses yang kolaboratif. Dari dulu gue punya persepsi kalau interview itu adalah proses di mana kita itu akan dijudge. Kita harus menjawab semua pertanyaan dengan benar dan kita perlu kelihatan sempurna. Tapi waktu gue interview di consulting, vibe-nya beda banget. Di situ lebih kayak ada sebuah masalah, dan gue dan interviewer gue memecahkan masalah itu secara bareng-bareng. Dan ketika gue nggak tahu jawabannya, dan ini tips yang gue pelajari waktu itu dari salah seorang konsultan adalah kita ngaku aja bahwa kita itu nggak tahu. Tapi yang nggak kalah penting adalah ngaku dengan cara yang graceful. Contohnya, instead of bilang kayak, I'm really sorry, I don't know the answer. Daripada bilang gitu, kita bilangnya kayak, hey, thank you very much for the time. So I've been looking on factor A, B, and C, but it seems that I haven't found the answer. Probably there is something that I missed that you think I should pay attention to. Dari situ, kita justru nge-frame situasi di mana kita sebenarnya ngerasa desperate, itu menjadi ajakan untuk berkolaborasi dengan si interviewer. Dari situ, lo jadi bisa menunjukkan bahwa lo itu nggak gampang untuk crack under pressure. Sekian dari gue. Good luck for your consulting interview. Kalau lo masih ada pertanyaan, tolong taruh di komen, siapa tahu gue bisa bantu. See you next time.